Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabita Mendasari, saya dari kelas A pagi. Saya di sini mengambil materi yang kedua tentang multimedia dalam dunia pendidikan. Multimedia dalam pendidikan. Multimedia sebagai alat penunjang untuk proses pembelajaran dan pendidikan bagi murid maupun pengajar. Untuk menyalurkan pesan atau pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Selanjutnya tentang manfaat penggunaan multimedia pembelajaran. Yang pertama, menciptakan suasana interaktif pada siswa dan meningkatkan kualitas belajar. Yang kedua, meningkatkan daya tarik kemauan. Yang ketiga, proses pemahaman serta pendalaman materi menjadi lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, faktor-faktor keunggulan multimedia sebagai alat pembelajaran. Yang pertama, dapat menampilkan secara visual, baik dalam bentuk gambar atau animasi, sebuah zat atau objek yang sangat kecil dan tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang, seperti dapat menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat. Dapat menyajikan bentuk animasi dan simulasi dari benda atau peristiwa yang berbahaya. Selanjutnya, karakteristik multimedia. Yang pertama, memiliki lebih dari satu elemen multimedia yang konvergen. Yang kedua, bersifat interaktif. Yang ketiga, bersifat mandiri. Selanjutnya, fungsi elemen multimedia dalam dunia pendidikan. Yang pertama, bentuk teks pengetahuan secara verbal, merangsang daya kognitif. Yang kedua, audio sangat baik dalam memberikan motivasi dan materi yang bersifat mendidik. Yang ketiga, bentuk gambar dan grafik lebih mudah dalam mengklarifikasi dan mengidentifikasi objek. Yang keempat, dengan animasi, siswa dapat dalam belajar materi yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Yang terakhir, melalui video, siswa mampu mempelajari keadaan real dari suatu proses, fenomena, atau kejadian. Selanjutnya, fungsi elemen multimedia dalam dunia pendidikan. Yang pertama, bentuk teks sangat efektif untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan secara verbal, merangsang daya kognitif. Yang kedua, audio sangat baik dalam memberikan motivasi dan materi yang sangat mendidik. Yang ketiga, bentuk gambar dan grafika lebih mudah dalam mengklarifikasi dan mengidentifikasi objek. Yang terakhir, melalui video, siswa mampu mempelajari keadaan real dari suatu proses, fenomena, atau kejadian. Selanjutnya, keuntungan multimedia dalam bidang pendidikan. Yang pertama, materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret dan nyata, sehingga mudah dimengerti dan dipahami siswa dan pengajar. Selanjutnya, multimedia dapat mengatasi kendala ruang dan waktu. Materi pembelajaran yang disajikan akan memberikan kesan yang mendalam pada diri siswa karena proses belajar yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, multimedia dapat menciptakan suasana interaktif. Penggunaan multimedia yang tepat akan dapat merangsang berbagai macam perkembangan kecerdasan pada siswa lebih dini. Selanjutnya, kekurangan multimedia dalam pendidikan. Yang pertama, biaya relatif mahal untuk tahap awal. Yang kedua, kemampuan SDM dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, belum memadainya perhatian dari pemerintah. Yang terakhir, belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.